Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada yang mengirimkan video kepada saya meminta untuk dikomentari ya. Ya memang orang tersebut suka dengan komentar saya, makanya minta untuk dikomentari. Ini video mengenai Timothy Ronald. Saya tidak masuk dulu yang bersangkutan ini siapa, kemudian latar pendidikannya seperti apa. Silahkan cari sendiri, karena yang mau saya lihat di sini melulu hanya perkataannya saja, itu pun pada video ini. Meskipun di dalam beberapa kesempatan saya juga pernah melihat video yang bersangkutan ini sebelum video ini. Nah, secara garis besar dulu ya, ekspresi atau bukan ekspresi impresi yang saya dapatkan tatkala mendengar yang bersangkutan ini sosok muda yang saya rasa tidak takut untuk berekspresi ya, dengan kata-kata, pemilihan kosakatanya yang kontroversial, kemudian apa-apa yang dibicarakan juga itu cukup reasonable. Saya rasa tidak tidak banyak yang bisa disalahkan dari apa yang dikatakan begitu, dari apa yang dia katakan, terutama ya dia itu orang yang memang berpengalaman di dalam dunia investasi, berpengalaman di dalam dunia bisnis, yang mana kalau saya mengomentari dari hal itu ya saya yang bodoh begitu ya. Jadi kalau misalkan dia nanti mengatakan investasikan uang kamu di sini, atau misalkan dilihat dari segi investasi yang paling worth it untuk dijadikan investasi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu apa, dia mengatakan apa, kemudian saya tentang itu, ya saya orang yang bodoh ya, karena saya memang tidak di situ. Jadi yang mau dilihat oleh saya itu begini, saya takut apa-apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan ini itu diterima terutama oleh para santri begitu, para santri yang mana mereka itu hidup untuk menyambung agamanya Rasulullah SAW, ya ad-dinul haq, agama Islam. Ini nanti diterima perkataannya si Timothy ini, kemudian merusak beberapa perkara yang memang sudah ditanamkan di dalam nilai-nilai kepesantrenan begitu. Itu yang fokus yang ingin saya lihat. Jadi saya bukan di dalam posisi mengoreksi apa-apa yang dia katakan secara fundamental, karena itu adalah bidang yang selama ini dia geluti. Yang paling berhak untuk menyalahkan atau membenarkan apa yang dikatakan oleh Timothy ini ya ekonom-ekonom yang sudah lebih berpengalaman daripada Timothy Ronald ini. Jadi kita akan lihat saja ya langsung pada videonya, apa sih yang dia katakan di sini begitu. Gue tahu satu pun dari kalian ya, 1,7 juta yang ada di channel gue ini, tidak ada yang kerja keras lebih dari gue. Tapi gue lebih ketakutan, percaya nggak, dibanding kalian semua. Gue lebih ketakutan akan 2030 ini dibanding kalian semua, karena gue tahu ini kesempatan sekali dalam 100 tahun. Nah coba itu ketakutan akan menghadapi tahun 2030 ya, karena ini adalah suatu masa yang didapatkan hanya satu kali dalam 100 tahun. Itu apa kemarin ya, bonus demografi kalau nggak salah, yang sudah pernah dibahas juga sama Gibran. Nah, Timothy ini kan bukan muslim ya setahu saya. Mohon dikoreksi apabila saya salah. Itu bukan muslim setahu saya. Makanya di dalam perkataan-perkataannya itu tidak ada pertimbangan hukum sama sekali. Dalam pengertian hukum Islam ya, hukum syar'i, tidak ada pertimbangan hukum syar'i sama sekali. Kemudian tidak ada pertimbangan-pertimbangan tauhid sama sekali, tidak ada pertimbangan apalagi tasawuf begitu. Itu nggak bakalan masuk kepada pembicaraannya. Pembicaraan Timothy ini dia akan cocok kepada orang yang memang sedari awal kebahagiaan dan kesedihannya itu ada di dalam materi. Sehingga kalau misalkan nanti kita akan mendengar kata Timothy ini istirahat itu cuman buat orang-orang yang lemah begitu, katakanlah ya, sleeping is just for sissies ya. Itu bahasa yang sering diucapkan tuh, tidur itu cuman buat orang-orang jelata lah, katakan begitu ya, orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk menahan kemalasannya dan lain sebagainya. Itu akan dilihat nanti di belakang. Cuman mau saya garis bawahi dulu di sini, memang yang dikatakan oleh Timothy ini tidak melihat
aspek-aspek religius, tidak melihat aspek-aspek metafisik, tidak melihat aspek-aspek psikologi begitu. Ini murni berbicara tentang menghadapi situasi yang mungkin dari sekarang itu tinggal 5 tahun lagi, dilihat dari segi ketahanan ekonomi begitu. Itu yang dia lihat. Makanya dia mengatakan bahwa tahun 2030 itu saya ini katanya begitu ya, saya ini orang yang paling bekerja keras, tidak ada di antara kalian itu yang kerja kerasnya lebih daripada saya, tetapi menghadapi 5 tahun ke depan 2030 saya ini yang paling takut begitu. Dalam pengertian dia itu mau memberikan awareness kepada kita bahwa tahun 2030 itu adalah tahun yang harus dipersiapkan. Nah, yang mau saya komentari di sini ya, ini dari perspektif apa dulu kita ya lihat. Dari perspektif kita katakanlah dari perspektif keilmuan agama Islam secara keseluruhan, secara nuans begitu ya. Ketakutan itu dia fil hakikoh tidak boleh ada di dalam hakikatnya. Dalam pengertian takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Hatta kepada perkara-perkara yang kita itu memiliki sangkaan besar bahwa pada waktu tertentu atau di dalam sesuatu tertentu itu memiliki bahaya secara adat. Itu kita tidak boleh. Karena fil hakikoh yang memberi manfaat dan yang memberi madarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah hakikatnya begitu ya. Cuman memang untuk untuk membackingi hakikat ini kita harus tahu adat. Jadi nggak mentang-mentang kita itu cuma takut sama Allah, kemudian tatkala ada ular kobra kita pegang kepalanya tanpa kita itu tahu bagaimana cara menghandle ular kobra, ya mati kita itu. Dan itu matinya mati konyol dan itu su'ul khotimah. Nggak boleh seperti itu. Makanya ada adat. Nah, di dalam hal ini hakikat itu kita simpan begitu ya. Tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang memberi madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kewajiban apa yang sampai kepada kita dilihat dari segi adat, maka kita bisa memakai akal kita bisa memakai tools ya, alat-alat yang ada di dalam diri kita untuk mempersiapkan masa depan begitu. Dan masa depan yang pasti akan kita jalani itu akhirat. 2030 itu belum tentu kita jalani loh. Besok lusa kita bisa mati. Tapi akhirat itu pasti begitu. Karena meskipun kamu mati besok ya tetap akhir-akhirnya akhirat. Kamu mati 2030 ya ujung-ujungnya akhirat juga. Kamu mati 2050 ya ujung-ujungnya akhirat juga. Dan itu adalah pengetahuan bukan kepercayaan ya. Nah, jadi kita kita hargai ekspertis masing-masing begitu. Nah, dalam hal ini tadi dikatakan tahun 2030 ini adalah tahun yang istimewa karena di situ ya akan terjadi suatu peluang yang tidak didapatkan setiap tahun. Jangankan 10 tahun sekali, ini hanya 100 tahun sekali. Dan kamu harus siap-siap untuk menghadapi tahun itu. Itu sejauh ini ya. Jadi dilihat dulu nih perkataannya. Ini bukan perkataan yang memang tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Hanya karena yang bersangkutan ini non-muslim atau entah dia percaya akhirat atau tidak, saya tidak tahu. Cuman dilihat dari segi hukum adi, hukum adat. Dia itu memiliki kelebihan, dia membaca itu, dia melihat ada sesuatu yang memang harus kita persiapkan, ya kita dengarkan apa sih yang dia ingin sampaikan begitu. Ini bukan dekade, ini sekali dalam 100 tahun. Dan lu pecundang di balik layar sana, ya lu cuma mikir, weekend ini apakah Sabtu dan Minggu ini waktunya gue untuk time off, ya. Apakah gue untuk chill day, santai, ya mau hari yang santai, nggak ada ya. Gue kasih tau lu, untuk orang seperti gue ya. Sebentar ya. Nah ini bahasanya kan menarik. Untuk pecundang yang ada di belakang layar sana, ya ke kita itu udah cuman yang gak jadi masalah begitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya ini manatiko yang gak bakalan banyak tersinggung. Apalagi orang tersebut juga gak tahu eksistensi saya, bukan ke saya juga kan begitu. Tapi kepada orang-orang yang memang secara umum itu yang dikatakan, yang dipikirin itu healing, mau jalan-jalan kemana, mau pergi kemana. Jadi kalau dalam gaya hidup itu gaya hidup hedonisme yang hanya mementingkan kesenangan sesaat begitu. Nah itu yang dimaksud. Dan kalau misalkan kita lihat yang jadi patokan itu adalah harta, ya jelas kita pecundang begitu kalau dibandingkan sama Timothy ini. Saya gak tahu juga ya, karena kan kita tidak bisa mengaudit duit orang ya dapat jadi mana. Yang namanya Timothy ini dia bukan public figure, bukan pegawai pemerintah. Jadi kita nggak bisa ngaudit kalau misalkan dia suka flexing mobil-mobil mewah, dia suka flexing rumah mewah misalkan. Saya nggak tahu ya, kalau flexing mobil mewah saya pernah lihat itu ada videonya. Ya jauh lah hartanya. Malah kalau nggak salah dia itu pernah mengatakan kalau satu hari menghabiskan uang 14 juta rupiah itu 1000 tahun
ke belakang itu baru habis tuh begitu. Jadi ya udah duitnya udah triliun itu kalau sudah seperti itu. Dan sumbernya dari mana ya kita nggak bisa tahu. Mungkin benar ya mungkin tidak. Cuman kalaupun misalkan benar sumbernya dari mana kita tidak tahu begitu. Apakah itu memang betul hasil usahanya atau misalkan ada sesuatu yang lain di belakangnya kita tidak akan pernah tahu. Cuman saya mengatakan seperti ini, sudut pandang itu tidak cuma satu begitu. Jadi tatkala karena perkataan seperti ini kan dia bisa memotivasi itu ya. Perkataan seperti ini dia bisa membangkitkan apa ya? Bisa membangkitkan maksud. Jadi yang tadinya iya ya benar juga ya perkataan Timothy ini. Terus dia mau ngapain nih? Mengarahkan kita sama kripto. Oh iya berarti kita harus mulai nabung kripto dari sekarang dan lain sebagainya. Itu akan banyak sekali, akan sangat mudah sekali membangkitkan orang untuk ikut kepada arus yang coba dialirkan sama Timothy ini. Padahal prinsip kita belum tentu sama, kemudian pola pikir kita mengenai realita ini itu juga pasti tidak sama karena yang bersangkutan ini tidak mengetahui akidah seluk-beluknya begitu ya. Dengan jelas itu bukan kepercayaan, sekali lagi itu adalah kebenaran. Jadi Islam itu adalah agama yang benar, itu adalah kebenaran. Kemudian akhirat ada, itu adalah kebenaran. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, itu adalah kebenaran. Kebenaran itu kan tidak dilihat sama Timothy ini. Akhirnya kan apa yang disampaikan itu dia tidak sefrekuensi begitu dengan kita yang memang memiliki realita seperti ini. Kita mengetahui realita yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan disebut pecundang dalam perspektif begitu ya, kita katakan di dalam bahasa kita itu duniawiyah, ya memang mau nggak mau begitu banyak orang bisa kena sama kata-kata pecundang ini. Bisa, banyak sekali orang bisa kena. Cuman ya di dalam perspektif yang lain, Timothy ini juga pecundang begitu. Ya apa? Baca Iqra aja nggak bisa. Ya iyalah bukan muslim. Ya makanya itu. Makanya itu. Tidak melulu sesuatu itu harus dilihat dari materi begitu. Tidak melulu seperti itu. Ya kalau misalkan kita ini qat'ul akhirah begitu ya, akhirat tidak ada. Yang dikatakan Timothy ini akhirnya bakal mungkin akan benar semua. Nanti kita lihat nih ke belakangnya apa yang berusaha disampaikan begitu. Cuman kalau misalkan ini secara etos kerja ya, secara etos kerja ini bisa kena kepada siapapun, bukan hanya kepada orang yang mengejar dunia, yang mengejar akhirat pun demikian begitu. Jadi jangan sampai di dalam diri kita itu santri-santri yang memang belajar untuk agama itu lebih kurang semangat daripada orang-orang yang mengejar dunia begitu. Timothy ini kan orang yang mengejar duniawiyah, yang mana dunia itu pasti hilang. Oke lah kita katakan sekaya apapun dia, nanti misalkan nabung di Bitcoin atau kemudian misalkan beli real estate dan lain sebagainya. Toh akhirnya akan ditinggalkan juga orang, dan dia pun tahu dia akan mati begitu ya. Dia pun tahu, orang yang tahu mengumpulkan sesuatu untuk mati saja etos kerjanya seperti ini, kemudian dia itu sangat bersemangat mengeluarkan ilmunya juga seperti ini, dan dia itu sangat mencari sekuritas, sangat mencari keamanan di dalam hidupnya, itu sangat serius seperti ini. Lah kenapa kita yang belajar agama, yang tahu adanya akhirat tidak mengeluarkan tenaga kita seserius begitu, kalau tidak lebih. Si Timothy ini begitu harusnya lebih serius lagi, karena kita tahu bahwa apa-apa yang kita usahakan ini adalah perkara-perkara yang akan langgeng, yang akan abadi, bukan perkara yang akan hilang besok lusa. Justru kematian itu adalah awal dari apa-apa yang kita tanam begitu. Ya sekarang nggak kelihatan. Itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Mikirin waktu santai adalah hal paling stres yang gue bisa lakukan. Kenapa? Karena di saat waktu gue santai, anggaplah kayak lu suka tidur siang gitu kan, lu main TikTok, scrolling cewek, terus lu tidur siang. Lu tidur siang lu tuh apa? Lu bayi gitu kan. Bayi 1 tahun 2 tahun tidur siang. Siapa yang tidur siang? Gitu. Lu capek ya kerja gitu. Gue kalau tidur siang mana, gue bahkan nggak bisa tidur siang karena gue mikirin apa yang harus gue kerjakan. Gue kalau Tuhan kasih gue untuk bisa nggak tidur, gue pun pilih untuk nggak tidur. Karena sebelum tidur pun yang gue pikirin adalah apa yang bisa gue kerjain ya, apa yang bisa gue kerjain lebih baik. Karena ini yang gue pikirin 2030-nya akan terjadi hal yang luar biasa. Nah itu etos kerja kan kalau kita ambil di situ. Dan ini apa jeleknya? Bagus apa yang dikatakan oleh Timothy ini, dan memang para ulama kita pun demikian. Jadi kalau misalkan objeknya duit nih ya jadinya kan kayak gini. Kalau misalkan objeknya itu dia ilmu agama, ya jadinya para wali. Saya itu seneng kalau ngelihat orang-orang yang memiliki etos kerja yang luar biasa itu. Saya nggak tahu ini cuma omong-omong di depan kamera atau memang yang bersangkutan ini betul-betul hidupnya tidak sesantai itu. Kita lihat Elon Musk ya begitu, Cristiano Ronaldo ya begitu.
Sekarang Timothy juga ngomong ya begitu. Cuman biasanya kalau orang yang bener kerjain seperti itu nggak diomongin biasanya. Biasanya kalau nggak ditanya begitu. Cuman ya mungkin Timothy ini punya pertimbangan lain, greget juga ngelihat persiapan anak-anak muda begitu ya, atau nanti disebutin yang agak tua juga menghadapi 2030 ini. Ya karena dia se-stres itu menghadapi 2030. Kalau saya makan biasa aja. Gak stres juga, biasa aja Om. Ya biasa aja, itulah bedanya ya, karena pembacaan realitanya kan berbeda begitu. Meskipun realitanya itu cuma satu, pembacaan atas realita itu bisa berbeda. Nah, pembacaan Timothy Ronald ini terhadap realita kan berbeda. Akhirnya dia itu tidak bisa rileks. Ya, ngapain tidur siang, namanya lu bayi. Saya senang dengan kata-kata seperti itu. Dalam pengertian itu kan membawa percikan emosi begitu ya, dan itu betul. Pakailah oleh kita, oleh para santri, oleh para orang-orang yang memang mengajar akhirat itu untuk mengajar akhiratnya, yang bisa dengan tolabul ilmi dengan tolabul ilminya, yang bisa dengan ibadahnya dengan ibadahnya begitu, yang bisa dengan pekerjaannya, bisa dengan bisnisnya dengan bisnisnya. Karena memang kita itu kan sebagai komunitas agama ini memerlukan memerlukan kekhususan pada masing-masing bidang begitu. Nggak semua orang bisa jadi alim, nggak semua orang bisa jadi pengusaha. Nah, kalau misalkan Timothy Ronald ini kan dia hidupnya individualis sekali begitu. Nanti kalau kita lihat dari apa-apa yang dibicarakan begitu, ini tidak berbicara sebagai suatu komunitas, tapi berbicara sebagai individu yang harus memiliki sekuritas di dalam di dalam wilayah ekonominya begitu. Itu yang saya lihat sih. Gitu. Kalau gue nggak persiapkan dengan baik, gue nggak bekerja sekuat tenaga, gue 10 tahun kerja, 1 hari pun skip itu nggak ada. 1 hari pun mau lu bilang lu harusnya, nggak pernah ada 1 hari mana gue skip nggak kerja. Untuk lu survive ya, lu jangan kira dunia ini seperti apa yang lu kira. Ya, ini beda nih, ada konstruk sosial. Jadi gue bagi manusia ini, ada 2 topeng, ada konstruk sosial, ada binatangnya, ada hewannya. Dunia ini adalah hutan rimba. Antara lu berburu atau lu diburu. Antara lu hunt atau lu get hunted. Jadi nggak ada di tengah. Oke, nah itu kan teorinya Marx kan begitu, teorinya Darwin ya begitu ya, survival of the fittest kan. Itu adalah hunting or get hunted. Kamu itu berburu atau diburu, ya memang sedemikian, itu teori mereka. Cuman apakah kenyataannya seperti itu? Kan tidak. Kalau kita berbicara sebagai suatu komunitas ya, nih yang kurang di kita, ini kalau dari sudut pandang saya ya, bagi orang-orang muslim terutama, ya karena saya tidak, sekali lagi, saya tidak dalam posisi untuk menyalahkan dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Timothy ini, karena perkataannya bisa kita ambil hikmahnya begitu. Kalau kita berjalan sebagai suatu komunitas, dan memang ini yang perlu, yang sangat kurang dalam diri kita itu sebagai umat muslim sekarang adalah sebagai komunitas, yang mana seharusnya keislaman itu cukup untuk menjadikan kita sebagai sebuah komunitas begitu. Sekarang kan yang ada malah dicabik-cabik tuh ya, ada Kiai Nusantara, ada Kiai Yaman, kemudian ada Mukibin, kemudian ada Mukimat. Itu kan jadi kita itu yang seharusnya hidup secara komunal, ini malah dipecah-pecah komunitasnya juga. Nah, kalau saya lihat begitu, apa yang harus kita laksanakan sebagai suatu komunitas muslim itu membangun komunitas masing-masing. Jadi taruhlah ya, kita ini membuat komunitas, karena komunitas itu kan dia bisa besar bisa kecil gitu. Kita membuat satu komunitas yang mana di dalam komunitas itu memiliki ekspertisnya masing-masing. Yang satu dia agnia ya, orang kaya yang memang kerjaannya menjadi donor tuh. Kemudian ada alimnya di situ, yang mana dia memang kerjaannya memberikan ilmu. Kemudian di situ ada katakanlah kita marketingnya begitu, orang yang bisa mengemas mengemas apa-apa yang berusaha disampaikan oleh alim, oleh ustadz ini untuk disampaikan kepada orang awam. Itu memerlukan seperti itu. Kemudian kita juga memerlukan pejuang-pejuang lapangan. Nah, ini kalau misalkan sebagai komunitas kita bergerak, ini tidak menjadi get hunt atau hunting atau hunted begitu, diburu atau berburu. Enggak, justru kita menjadi satu komunitas yang kokoh, yang berjalan, bisa menghadapi rintangan apapun. Yang terjadi sekarang itu kan orang yang agnia, orang yang kaya kan jalan sendiri begitu. Akhirnya dia tidak tahu kemana hartanya harus diberikan. Ya, sekarang ini kan banyak tuh yang masjid dia diperbaharui lagi, masjid dibangun lagi, padahal jamaahnya itu ya bukan tambah banyak tapi tambah sedikit. Kan sebetulnya sudah tidak urgent lagi kita membangun masjid kan begitu. Itu
Agnia malah pengennya itu punya cita-cita sebelum mati mau bangun masjid begitu. Menurut saya itu sudah tidak ada yang mengarahkan begitu. Coba kalau misalkan ada yang mengarahkan, hal itu kan bisa dibuat lebih bermanfaat begitu. Sekarang juga ramai itu yang wakaf Al-Qur'an. Itu sudah dicetak. Al-Qur'annya sendiri dia tidak ditahqiq ya. Tulisan Arabnya tidak ditahqiq, kemudian terjemahnya juga tidak ditahqiq. Akhirnya banyak juga yang tidak terpakai. Nah, itu kan sumber daya yang pada akhirnya terbuang begitu saja. Kenapa? Karena Agnia ini tidak ada yang membimbing. Yang seharusnya Agnia ini ada yang membimbing. Siapa yang membimbingnya itu? Ya orang alim ini. Nah, orang alim itu kalau dia sudah alim, kerjaannya itu cari ilmu, biasanya susah cari duit. Memang begitu. Ya, yang mana nanti pada akhirnya kalau misalkan kita melihat ya kiai ini kan karena nggak bisa cari duit, mereka itu ya yang taunya ngumpulin duit. Karena nggak bisa tidak bisa mengelola uang, akhirnya cari uang begitu. Cari uangnya gimana? Ya kalau misalkan dia yang benar, ya bikin kotak amal, kemudian kadang-kadang nyuruh santrinya buat keliling, begitu cari dana ya. Kalau misalkan di tempat-tempat tertentu kemarin ada yang nyair di tengah jalan, ya itu kan karena memang orang alimnya ini nggak tahu bagaimana cara mengelola uang, tidak tahu dia itu bagaimana mencari uang begitu. Karena seumur hidupnya dia pakai untuk mencari ilmu. Yang mana banyak juga nanti para kiai, para alim yang gagal di sini. Pada akhirnya setelah punya ilmunya bukan malah menyebarkan ilmu, tapi malah cari duit. Cari duitnya pun dengan cara yang mereka bisa, yaitu mengumpulkan uang, bukan memproduksi atau misalkan menjaga capital gain tadi dan lain sebagainya ya, mencari gap-gap keuntungan dari dari cara yang lain begitu, nggak bisa. Nah, ini kalau misalkan kita berkumpul sebagai sebuah komunitas, saya rasa ya tidak perlu ketakutan juga seperti yang dikatakan oleh Timothy Ronald ini begitu. Itu yang saya lihat. Jadi dari segi ini ya saya tidak setuju dengan prinsipnya. Ya, bukan partikular apa yang dia katakan nanti mengenai investasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dikatakan dunia ini adalah survival of the fittest, bisa kamu itu memang memiliki sudut pandang seperti itu, akhirnya melihat kita ini diburu atau berburu atau diburu. Tetapi kita bisa punya perspektif yang lain, yaitu kita ini sebuah komunitas yang sama-sama membutuhkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa digapai sendiri oleh orang-orang macam kita sekarang begitu. Jadi kalau misalkan dia alim, berilmu, mau sendiri jalan, ya akhirnya jadi sufi di hutan begitu ya, tinggal gak bakal ada kontribusi terhadap pengetahuan, tidak akan ada kontribusi terhadap politik, tidak akan punya kontribusi terhadap sosial. Tetapi apabila misalkan ini kita hidup secara komunal, saya rasa itu akan lebih baik ya, akan lebih bermanfaat begitu. Kan lu campurin nih konstruk sosialnya, orang saling menolong, tolong menolong, ini nggak ada. Ini hutan rimba. Antara gua buru lu atau lu buru gua. Nah, itu nggak ada. That's it. That's what. Nggak ada tuh. Kalau kata dia itu tolong menolong tuh nggak ada. Padahal nyatanya kalau kita lihat sekarang orang-orang yang sukses misalkan di dalam dunia dakwah itu ya karena saling tolong menolong. Ya, itu yang harus ditekankan sama Timothy ini. Bukan sama Timothy lah, sama orang yang mendengarnya begitu. Kalau dianya terserah karena pembacaan realitanya sudah berbeda. What's happening? Banyak yang masih bingung. Oke, gue udah tahu nih 2030 gini, 5 tahun persiapan gue apa? Gue udah bilang berkali-kali, ya kan? Ini gue persimpel lagi. Fokus di 2 hal. 1 fokus di kripto, kedua fokus di AI. Lu fokus di sini, hidup lu akan selamat. Lu nggak fokus di sini, lu akan digantikan sama 2 ini. Ini yang akan jadi tangganya, gitu. Oke, nah itu ya. Apa menghadapinya? 1 fokus di kripto, 2 fokus di AI. Nah masalahnya ya, kita sebagai orang muslim ini, sebelum masuk ke kripto, itu kan harus membahas hukumnya dulu. Ini hukum cryptocurrency ini bagaimana? Dan saya masuk ke situ, saya masuk ke cryptocurrency itu udah lama ya, berapa? 3 tahun, 4 tahun yang lalu lah, kalau nggak salah. 3 atau 4 tahun yang lalu itu sudah masuk ke situ. Dan memang fluktuasinya kan gila-gilaan di situ. Ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan bahwa itu boleh karena itu berupa aset begitu. Ada juga, ada yang dia nanti memberikan syarat, ada juga. Nah, dengan untuk kepentingan pengetahuan ya, saya masuk ke situ dan setelah tahu di dalam wilayah itu tidak semanis yang Timothy katakan juga begitu. Di dalam cryptocurrency. Jadi harus kalau kita lihat dari segi hukumnya itu lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena itu perkara syubhat.
mau tidak mau begitu ya. Mau tidak mau kita mengatakan itu perkara syubhat. Oh Ustaz, kan khilaf. Iya, adanya khilaf itu menunjukkan bahwa ini adalah syubhat. Nggak jelas begitu. Ada orang yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu pun yang mengatakan boleh dengan banyak sekali syarat di situ. Ya karena memang banyak sekali koin-koin itu yang tidak yang tidak memiliki value sama sekali begitu. Jadi memang dia dibikin kemudian dia dipakai untuk menyedot dana, setelah itu dia hilang. Banyak koin yang seperti itu. Makanya kalau misalkan tadi Timothy mengatakan di dalam Bitcoin, ya itu di dalam Bitcoin. Jadi bukan dalam posisi saya sekarang untuk mengendorse begitu ya. Ayo silahkan investasi semua di Bitcoin. Bukan posisi saya itu, karena kita sekali lagi harus melihat kepada hukumnya, dan hukumnya sudah dibahas dan yang keluar adanya khilaf berarti ini perkara syubhat. Justru saya mengatakan itu harus dijauhi. Jadi begini, ini yang agak saya sayangkan dari Timothy ini. Kalau misalkan dia itu benar-benar ya di dalam edukasinya ini katakanlah dia tulus ya untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang keamanan finansial begitu. Kenapa harus satu atau dua perkara saja? Ini akhirnya kan menjadi kayak afiliator begitu kayaknya. Tapi saya rasa tidak juga ya, Bitcoin itu nggak bisa di affiliatingnya bagaimana? Ya kalaupun ada saya nggak tahu bagaimana caranya begitu. Cuman kok terfokus kepada dua perkara ini kalau memang kita membicarakan tentang keamanan ekonomi begitu ya. Kenapa kok berhenti di dua ini? Akhirnya kalau misalkan banyak orang yang melihat bahwa dia itu ada sesuatu begitu ya dengan cryptocurrency, ya bisa dikatakan demikian. Ada kecurigaan itu, dan kecurigaan itu wajar karena dari sekian banyak pilihan untuk mengembangkan aset, dari sekian banyak pilihan untuk mengembangkan diri supaya ekonomi ini aman untuk individu, untuk setiap individu yang ada. Ini kok dikerucutkan kepada dua perkara, yaitu AI dan Bitcoin. Ini yang menjadi masalah begitu. Apalagi dari sudut pandang Islam, ya Bitcoin ini kan bermasalah. Itu syubhat lah setidaknya, dan itu lebih layak untuk dijauhi. Jadi kalau misalkan siapa Timothy ini memang dia mau menjadi seorang pembicara yang ingin memberikan maslahat kepada orang-orang terhadap bangsa Indonesia yang umum begitu, yang tahulah tipologi jadi kita ini orang-orang Muslim, coba cari riset lagi yang sesuatu perkara yang mana dia itu lebih bagus daripada Bitcoin. Yang saya rasa itu banyak sekali begitu, banyak sekali. Kita lihat misalkan ya ada studi-studi dari beberapa akademisi misalkan bagaimana apa yang dibutuhkan tahun sekian, kemudian apa persiapannya untuk kita sekarang. Ini kan bisa lebih edukatif lagi, tidak mengkerucutkan hanya kepada dua perkara ini, karena mengkerucutkan kepada dua perkara ini itulah yang akan menjadikan adanya skeptis ya, ada skeptik begitulah kok terhadap dua perkara ini. Dan saya justru menjadi tertarik bagaimana seorang ekonom yang memang benar-benar ekonom begitu ya, memang sudah lama di dalam bidang ekonomi, itu melihat apa yang dibicarakan oleh Timothy ini dari segi murni ekonomi. Justru saya itu ingin melihat itu. Nah itulah karena sudah lama videonya ya, yang mau dilanjut silahkan komentar di bawah. Kalau misalkan nggak mau dilanjut ya sudahlah, selesai. Saya sudah menyampaikan begitu. Jadi sudut pandang Timothy ini baru dia bisa berlaku apabila kita memang tidak melihat sudut pandang agama sama sekali. Tapi tatkala realita kita itu berbeda, maka tidak bisa 100% apa yang dia ambil itu kita apa yang dia katakan itu kita ambil semua gitu. Nggak bisa itu. Itu harus ada saringannya. Mudah-mudahan video ini sedikit banyaknya ada manfaat. Allahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.